Kirimkan firman-Mu dan sembuhkan kami. Kirimkan firman-Mu dan cairkan yang beku. Hembuskan angin-Mu dan biar sungai itu mengalir kembali. Tuhan, Kau pernah memakai FGB Tomang secara luar biasa. Tapi kami percaya musim dingin sudah berlalu. Musim semi yang baru sudah datang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama dari Tuhan Yesus, Sang Firman, Sang Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih, in Jesus name. Amin. Silakan duduk. Tadi saya baru tahu, memang kalau orang FGB dikasih mic bahaya, saudara. Dulu tugas saya kalau ada pertemuan FGB, kalau ada yang kepanjangan saya datang sampai haleluya, haleluya. Cuma ada seorang teman saya memang dulu TNI, saudara, dan dia suka ngomong, saudara, orang yang ganteng gitu. Saudara Paul Moleki. Dan dia kalau sudah bicara ditambahin nyanyi lagi, saudara. Jadi kepada saudara Paul ini saya bilang, Mas Paul, sampean gak mandek tak itek kakimu. Jadi haleluya tidak bisa seinjak kakinya. Tetapi itulah FGB ya, menyenangkan. Saya baru tahu Pak Tejo Siswoyo itu kan Tejo Sukmono ini marga teh, saudara ya. Marga Cen. Istri saya berkata gini, saya paling tidak suka kopi, paling tidak suka teh. Apalagi teh itu, bikin saya tidak bisa tidur. Saya bilang sama dia, teh yang ini kamu harus sangat suka. Dan teh yang ini bisa bikin kamu tidur nyenyak. Amin. Semua pria di sini katakan haleluya. Tadi saya ditanya profesinya apa, saya bilang FGB man. Loh, kok diam saudaraku? Loh, saya ini FGB man, saudara. Ya, tadi ditanya kalau bawa tongkat tapi parkirnya di disable itu dosa enggak ya? Tulus seperti merpati tapi cerdik seperti naga. Lebih dari ular. Oke, saudara. Kenapa ya ada barusan ini ribut di Morowali? Pekerja Cina dengan pekerja kita berkelahi, bahkan ada 2 yang meninggal. Sinofobia itu ada. Apalagi zaman presiden kedua itu kan kroni-kroninya yaitu semua ya. Mungkin juga masih ada yang di sini ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, pada waktu awal-awal saya bertobat, teman-teman saya itu saking kadung semangatnya, semua tulisan Cina dibakar, saudara. Katanya dari setan. Padahal saudara kalau saudara tahu sejarah jas merah, saudara, apa jas merah itu? Pak Jenderal mesti tahu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. 2500 tahun yang lalu orang Chinese itu nyembah apa? Mereka menyembah Tian, langit, Sangti, Kaisar Sorgawi, Heavenly Emperor. Baru 100 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, baru masuk yang lain. Dari India, Buddhism, Polytheism, dan kemudian Taoism, ya saudaraku, Confucianism. Kalau saudara pergi ke Beijing, ada Heavenly Temple. Biasanya orang cuma pergi ke kota terlarang, Forbidden City, tempat tinggalnya Kaisar. Dan ada satu ruangan khusus untuk pilih selir. Selirnya sebanyak-banyaknya supaya dia lemes, dan yang memerintah itu orang-orang kebiri, Taikat, saudara. Di Heavenly Temple, kalau saya pergi ke sana, itu gedungnya bulat, bundar ser. Tidak ada satu patung di sana, tidak ada, sama sekali. Karena mereka asalnya nyembah Tian, nyembah Sangti. Dan Kaisar zaman dulu disebut Sangti Teoje, putranya Heavenly Emperor.
Tadi dikatakan penting itu identitas. Kita harus tahu siapa diri kita. Diri kita itu adalah putranya raja di atas segala raja. Amin. Kalau kita tahu itu, hidup kita sudah berkemenangan. Jadi saya harapkan tidak ada, ini memang saudaraku dibuat ketakutan. Indonesia dijajah Cina. Kasihan deh lo. Ya, karena itu saudaraku, kita mau belajar beberapa hal hari ini, yaitu tentang sejarah Cina modern, ya. Tapi sebetulnya ada satu huruf yang selalu muncul, huruf terakhir itu yang selalu muncul kalau saya pergi ke rumah-rumah orang Tionghoa, terutama yang Totok ya. Sekalipun yang Kristen tidak merayakan Imlek, tapi merayakan musim semi yang baru. Orang keturunan Hokkien bilang Sin Chun Kyong Hee, ya. Aku coba kasih salam, ini paling higienis, saudara, enggak usah salaman ya. Coba semua gini, katakan Kyong Hee. Kyong Hee itu selamat ya. Saya lihat ini Sen, itu Tuhan. Iko, satu pribadi, satu mulut. Ya oke, ini Tian, enggak usah nih. Tian itu bukan sawah, saudaraku. Bagi saya, itu Taman Eden. Karena ada 4 sungainya di situ kan. Dari satu sungai jadi 4 sungai, Pison, Gion, ya, Efrat, Tigris. Saya lihat itu. Apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah seseorang dekat dengan Tuhan dan tinggal di Taman Eden, kebun yang tertutup. Kalau dalam perjanjian baru tinggal di Taman Eden itu in Christ, tinggal di dalam Kristus. Saya mau cerita-cerita Cina kuno ya. Pada waktu Tian menciptakan alam semesta ini, maka dia mengutus seorang utusan untuk memberi umur pada semua makhluk di dunia ini, rata semua, yaitu 40 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, 25 tahun, semua dikasih cuma 25 tahun, rata. Ya sapi, ya gajah, ya kucing, ya tikus, dan manusia. Yang paling tidak terima itu manusia. Apa? Cuma 25 tahun, kurang. Saudara, dari dulu manusia suka protes, saudaraku. Dan dia mengikuti utusan ini kemana saja. Yang pertama ketemu sapi. Pi, kamu dapat 25 tahun. Saya ini susah. Matahari terbit, saya harus kerja. Matahari tenggelam, saya tinggal istirahat dan capek. Besok saya kerja lagi, kebanyakan. 10 tahun cukup. 15 diambil manusia. Berapa usianya sekarang? 40. Nggak bisa berhitung ya. Lalu kemudian dia ketemu kuda. Dan kuda lebih keberatan lagi. Kalau sapi itu cuma begitu, saya dicampur. Supaya lari lebih cepat, lari lebih cepat, lari lebih cepat. 10 tahun cukup. 15 tahun diambil manusia. Berapa usia manusia sekarang? 55. Lalu ketemu anjing. Kau dia protes, saudaraku. Terlalu lama 25 tahun. Kalau pagi ada makanan, saya dirantai. Malam suruh jaga rumah, enggak ada makanan. 10 tahun cukup. 15 tahun diambil manusia sehingga usianya berapa sekarang? 70 kan? Haleluya. Lalu monyet itu keberatan, dia bilang, saya ini cuma mau berteduh dari panas matahari, dari hujan lebat. Saya diusir-usir, dikira saya mencuri mangga. Hidup jadi monyet tidak enak. Dia bilang, cukup 10 tahun. Jadi usia manusia berapa? 85. Ini bukan soal show ya. Coba di sini yang usianya di bawah 40. Yang 25 pasti nggak ada ya. Karena itu manusia hidup bahagia sampai 25 tahun aja. Lulus akademi militer, lulus jadi master. Lalu saudaraku kemudian hidupnya seperti sapi. 25 sampai 40, saudaraku. Kerjanya rutin, kerjanya setengah mati, hidupnya membosankan. Lalu kemudian
Jadi apa? Jadi kuda. Mantu belum dapat kerjaan tinggal di rumah kita. Saudara-saudara tidak punya kerjaan kena corona tinggal semua di rumah kita. Dan istri kita berkata, aduh papa, itu di arisan, itu ada tas lebih mahal dari tas saya. Ayo dong pak. Akhirnya masuk KPK saudaraku. Nah itu ya. Kemudian setelah itu jadi apa? Jadi anjing. Ini banyak ini. Yang usia 55 sampai 70 angkat tangan. Ayo jenggong. Hampir 70 kan? Jadi anjing. Saudara-saudara, setelah usia seperti itu anak-anak datang. Pak, saya mau ke Jepang Pak, titip anak ya, titip cucu ya. Jadi dia jadi apa? Penjaga cucu. Kalau sudah mulai lebih tua, 70 sampai 85, itu 10B. Rambut brodol, mata burem, giginya bogang, untune bindeng, telingane budek, pikirannya bingung, perutnya buncit, dan terakhir suka pipis apa itu? Beser, terakhir buyutan. Aku mau pergi ke Amerika. Mama tinggal sama kamu aja ya. Jangan rewel tuh mama, nanti berkelahi sama istriku. Seperti monyet diusir-usir. Nah saya usianya tahun ini 72. Sio kelinci, ini ada kelinci gemuk ini. Ini teman saya nih kelinci gemuk, saudara dari Bandung. Beda 12, dia berarti usianya baru swita lakcap guahe. Oke saudaraku, kita lihat firman Tuhan. Jadi setiap budaya itu ada yang baik. Jadi jangan ya saudaraku, kita berdoa supaya banyak orang diterangkan pikirannya ya. Baik, menyambut musim semi yang baru. Nah, menyambut musim semi yang baru ini, di dalam Kejadian 8 ayat 22 ada satu kebenaran. Kejadian 8 ayat 22 adalah sampai kapan perjanjian Nuh itu berlaku. Ketika Nuh diselamatkan dan Bahtera itu di atas gunung Ararat. Ararat artinya saudaraku kutuk dibalikkan. Coba cuma gini. Kutuk dibalikkan ya. Curse reverse. Itu yang dilakukan Yesus di Golgota. Dia menanggung kutuk bagi kita. Oke? Nah, saudaraku, dia memberikan korban kepada Tuhan. Apa ukuran seorang pria di sini? Korbannya di hadapan Tuhan. Tuhan mencium baunya sungguh luar biasa. Lalu dia mengucapkan berkat. Dia memberikan berkat dalam Kejadian 9 ayat 1 dikatakan dia memberikan berkat seperti yang dulu diberikan pada Abraham, kepada Adam. Ya, be fruitful and multiply, ya, and replenish the earth. Cuma ada dua kuasa yang diambil. Subdue and have dominion. Hilang tuh kuasa itu hilang. Baru ketika Yesus dikembalikan kuasa pada kita. Karena itu full gospel businessman. Bukan full business gospel man. Amen, saudaraku. Yang tersinggunglah. Oke. Nah, selama bumi masih ada, Tuhan janji. Takkan berhenti musim menabur dan menuai. Seed time and harvest time. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Semua itu Tuhan yang ngatur kecuali menabur dan menuai, terserah Anda. Menabur dan menuai itu terserah kita. Betul? Karena itu saudaraku, setiap daripada kalau kita dibagi hari ini 10 miliar masing-masing. Minggu depan sudah beda. Ada yang menabur, ada yang cuma menyimpan, ada yang kawin lagi. Tidak ada di sini, ini semua baik yang di sini. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada. Tuhan berkata, selama matahari masih terbit dari timur, perjanjianku dengan David tidak akan kulenyapkan. Perjanjian itu dengan Nuh, ya, dengan Abraham, dengan David dan Kristus. Kalau yang lain itu korbannya itu lembu, binatang yang tidak haram, maka yang terakhir itu korbannya adalah manusia sempurna.
Yesus Kristus. Nyanyi dulu, terlalu tegang. Engkau ada bersama. Saya kurang penyanyi. Ibu Juli ke sini, Ibu Juli. Saudara mungkin nggak tahu ya. Ibu Juli ini yang menemukan Pak Ahok dengan Pak Prabowo. Lalu kemudian Pak Jokowi. The rest is history. Jangan anggap enteng wanita. Amin. Haleluya. Saya dengan David ini berbahagia dapat istri hebat-hebat ya. Engkau ada bersamaku. Oke loh, nggak apa, aku tumpangi tangan kau. Pakai berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi nyanyikan dengan iman. Hadapi tahun ini bersama pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Memberi kemenangan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan duduk saudara kasih, Tuhan berkati. Makasih Bu Juli. Kenapa ular itu diperintahkan oleh iblis mendekati Hawa, bukan Adam? Karena wanita itu punya the power of influence. Betul?
Kita sering dengar, bapaknya jenderal. Bapaknya jenderal, dia panglima. Tapi istrinya pang-6. Kecuali jenderal yang sini. Nah ini pria sejati nih. Haleluya. Nah saudaraku, hidup itu ada musimnya. Kita belajar hikmat dari yang Tiongkok sana. Coba lihat ada 4 musimnya. Nah saudara, ibu mertua saya itu asli dari China. Cuma yang tampang China saya. Istri saya tampang Indonesia. Ya. Saudara, tapi masalahnya saya tidak bisa bahasa Mandarin. Siapa di sini fasih berbahasa Mandarin? Bukan ini paksa, bukan. Yang fasih bahasa Mandarin ada. Ya? Oh iya, oke. Jadi kalau saya salah kasih komentar ya. Oke. Kan ada musim ya. Nah, ibu mertua saya namanya bunga seruni. Di musim gugur. Di musim gugur itu, ini kan musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas ya. Coba yang gambar satunya Pak. Ya. Dia punya 3 saudari dan semua nama bunga yang ada hubungannya dengan musim. Ibu mertua saya, saudaraku, bunga seruni. Bunga seruni kuning, kebetulan marganya itu marga Huang. Huang itu kuning. Bunga seruni kuning. Bunga seruni itu muncul ketika semua daun sudah rontok. Ketika musim gugur kan merah, kuning, orange, coklat gitu ya. Dan pada waktu sudah rontok, justru bunga seruni muncul. Bunga seruni punya pesan. Siap-siap, hati-hati. Masa yang lebih sulit datang, musim dingin akan datang. Jadi saudaraku, ketika tahun 98 itu krismon kita yang jadi krisis yang multi krisis itu, ada seorang paranormal yang suka baju hitam-hitam ditanya, Pak, dalam satu talk show di televisi, inikah yang disebutkan Joyoboyo itu zaman goro-goro? Oh belum, dia bilang ini baru giri-giri. Cucunya goro-goro. Apa yang kita alami selama 3 tahun ini ya, 2 tahun lebih nih saudaraku. Ini baru ya peringatan buat kita. Yang lebih sulit akan datang. That's why we need God more than ever. Bagus tadi Pak Tejo, 24/7. Connected to God. Melekat pada Tuhan. Tugas kita cuma melekat. Kita tidak perlu produce. Kita cuma suruh melekat. Kita ini cuma ranting, tapi ranting ngepegang buah, saudara. Ya, saudaraku. Karena itu kita harus mengerti yaitu tentang perjanjian dengan Tuhan. Tadi tidak janjian ya, dengan bagian pujian penyembahan bicara soal perjanjian. Kekuatan janji Tuhan. Lalu kemudian musim dingin. Ya, musim dingin itu bunganya itu mehua, bunga plum. Bunga plum itu warnanya merah menyala, saudaraku. Di tengah salju yang putih. Ada juga yang agak pink tapi merah menyala. Kayak Ibu Juli tadi itu. Biar begitu. Dan dia memberikan pesan. Jangan putus asa. Jangan gantung diri. Jangan tinggalkan Tuhan. Musim semi akan datang. Memberikan pengharapan. Yang satu suruh berjaga-jaga, bersiap-siap. Tapi kemudian musim dingin datang. Dan di tengah-tengah bulan Februari yang paling dingin, yang paling ekstrim, muncullah mehua. Anak Tuhan bahas seperti itu. Ya. Seringkali orang itu kalau datang ke orang sakit, loh kamu sakit apa? Wah tetangga saya tidak lewat 3 minggu. Ya itu bukan orang percaya. Tapi orang percaya berkata, ada Yesus. Amin. Ketika saya dimasukkan rumah sakit karena terkena COVID dan dokter mengatakan berat. Baru ngaku belakangan soalnya kalau berat. Karena ketika diperiksa darah saya itu CRP, HSCRP itu manusia normal 5 angkanya. Maksimum itu yang bisa tahan cuma 10, saya 100. Usia segini ada stent jantung, ada penyakit bawaan diabetes.
94% dari orang mati karena komorbid itu diabetes. Here I am. Karena apa? Saya tidak takut. Yesus sudah mengalahkan kematian. Amen. Nah, saudara, karena itu setiap kali saya berkhotbah, saya mengharapkan diri saya ini memberikan pengharapan. Dari janji Tuhan, bukan janji saya. Adik ketiga dari ibu mertua saya itu di musim semi bunga anggrek, namanya lan. Lan itu anggrek, orchid. Orchid itu beautiful but humble. Sugih, gak mentang-mentang. Berkuasa, gak sombong. Unggul tanpa ngasorake. Ngluruk tanpa bolo. Saudaraku, falsafah Jawa itu bagus sekali. Dan kita tahu kalau mau diberkati Tuhan rendah hati. Yesus tinggal di Betania. Dia tidak tinggal di Yerusalem, kota itu dibangun buat dia. Tapi dia tinggal di rumah teman-temannya, Lazarus, Maria, Marta. Betania artinya rumah orang miskin. Rumah orang rendah hati. Saudara, kemudian bambu. Bambu itu ya, itu gambaran daripada nilai-nilai luhur Tiongkok gitu loh maksudnya. Ya, jadi menghormati orang tua. Saudara, ibu saya kalau hidup semua cuma 14. Dan mereka sangat menghormati kepada orang yang lebih tua. Tadi saya tanya, Bapak umur berapa? Hampir 70 katanya. Ya, hampir, ya Pak ya, hampir 70. Panggil saya Keke. Tapi sekarang anak muda enggak gitu lagi. Dan bambu ini sangat berguna. Kapan itu saya berkati orang nikah, namanya hartawan. Jadi betul-betul namanya diganti oleh orang tuanya. Sebab ya orang Chinese lah, nyembah apa saudaraku? Chen. Perkataan cuan itu jadi bahasa Indonesia sekarang saudaraku. Nah saudara yang kasih Tuhan. Bambu itu menggambarkan bersedia. Kalau tengahnya dilobangi jadi pipa. Menyalurkan berkat sampai kemana-mana. Jadi kalau saudara ngadepi apa saja, nyanyikan itu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya. Nah saya mau cerita, karena ini saudaraku, kita bebas toh, tidak ada batas jam berapa ya. Saya bilang FGB man dikasih mic bahaya saudara. Saya belajar dari ibu saya. Ada satu cerita, tapi cerita ini cerita rakyat. I'm a storyteller. Jadi kalau cuma khotbah ngasih poin gitu Pak, orang lupa Pak. Tapi kalau cerita orang tidak lupa. Ada seorang pemuda yang karirnya sangat moncer. Dan ini ceritanya di Israel. Dia jadi kesayangannya raja. Oh bukan ini, belum. Belum ya Pak ya, jangan kesusu. Nanti halo. Nah saudara, dia dijadikan asisten menteri. Dan sebetulnya raja punya niat untuk naikkan pangkatnya. Dia panggil, anak muda. Duli tuanku, siap Tuhan. Carikan saya sebuah benda. Kamu lihat saya lagi sedih? Ya, kenapa wajah Tuanku muram? Carikan sebuah benda. Kalau saya melihat benda itu saya lagi sedih, saya akan kembali bersuka cita. Tapi ketika anggur mengalir, makanan berlimpah, dan saya melihat benda itu, saya jadi prihatin. Saya menahan diri. Dan saya mulai berduka. Saudaraku, dia dimodali pergi ke 5 benua 7 samudra. Dia cari, saudaraku, dia pikir itu pasti batu permata, itu pasti pusaka, itu mesti mestika, atau benda antik atau apa. Tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti itu. Deadline, dia harus menghadap raja dengan kegagalan. Biasanya dia jalan di jalan raya dan semua orang hormat pada dia. Tapi dia sembunyi, dia lewat pasar. Saudara pergi ke Israel, ada kan pasar itu? Dan sampai di sana ada teman dari papanya.
Hei anak muda, saya dengar kamu the rising star. Kenapa wajahmu begitu muram? Dia berkata, ya Acek, susu saya ini sedih. Saya mengecewakan Tuanku Raja. Apa sih? Dia ceritakan. Saya mencari suatu benda, saya keliling dunia. Saya tidak mendapatkannya. Kalau melihat benda itu, kalau sedih, bisa mulai bersuka cita. Sebaliknya, kalau lagi musim panas, bisnis lagi moncer, ingat hari kematian. Nah saudaraku, kata Bapak, rumahnya pamannya ini masih ada hubungan sama Gus Dur, saudaraku. Karena pamannya berkata, gitu aja kok repot, katanya. Dan dia mengeluarkan satu benda. Coba gambar yang pertama, Pak. Dia mengeluarkan sebuah cincin. Karena dia adalah pedagang ya perhiasan perak. Nah ini. Ada tulisan di situ. Dari kanan ke kiri ya. Gamseh Ya'afur. Gamseh Ya'afur artinya this too shall pass. Ini pun akan berbadai. Tak selamanya mendung itu kelabu nyatanya. Gamseh Ya'afur, this too shall pass. Ini yang diajarkan mama saya kepada saya. Kita pernah sangat miskin. Papa saya jatuh, utangnya banyak, rumah kita harus dijual sehingga kita harus tinggal di daerah kumuh, saudaraku. Nah setiap hujan itu ya banjirnya masuk ke kamar saya, saudara. Tapi mama saya tidak pernah mengeluh. Dan dia berkata, Ukdit khatfurbe. Ini pun akan berlalu. Saya titip ini dulu pada saudara. Ukdit khatfurbe. Yang kedua saya mau bicara tentang pengaruh seorang Kristen pada dunia ini. Abad ke-15, lahirlah pada akhir abad 15. Dan abad ke-15 itu, saudaraku, masuk abad 16, seorang hebat namanya William Tyndale. Pernah dengar? Dari mana kita dapatkan Alkitab berbahasa Inggris? William Tyndale menerjemahkan dari Alkitab Vulgate, itu bahasa Latin. Yang tidak boleh diterjemahkan, barang siapa menerjemahkan akan dihukum mati. Dia menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Saudara, dan apa yang terjadi, ya memang dulu kan Holy Emperor of Rome itu kan berkuasa. Dia dicekek dan dibakar hidup-hidup. Sebelum dibakar hidup-hidup, sebelum dicekek dia teriak, biarlah Alkitab ini sampai ke seluruh dunia. Kemudian dicekek, dibakar hidup-hidup William Tyndale. Saudara, apa yang terjadi? Satu abad sesudahnya, ada seorang raja namanya James, King James dari Inggris. Dari mana saudaraku dapat King James Version. Dan saat itu semula ada mesin cetak. Kalau hari ini tidak ada William Tyndale, kita tidak mendengar firman Tuhan, saudara. Orang China, orang Arab, orang bangsa apapun. Karena Inggris adalah lingua franca, bahasa pergaulan. Tetapi tidak banyak orang tahu siapa yang membiayai William Tyndale ini. Dia akan sembunyi. Harus ada yang menyediakan tempat. Harus ada yang juga membiayai. Dia adalah Humphrey Monmouth, seorang pengusaha yang hebat dari Inggris. Kalau dulu sudah ada FGB, MFI, ini cocoknya jadi presiden dari FGB di Inggris, saudaraku. Dan dia membiayai. Akibatnya setelah ketahuan dia juga jadi martir, saudara. Tapi hari ini saya ajak melihat jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tadi foto yang tadi, Pak. Ada yang tahu siapa orang ini? Ini bukan Anies Baswedan, bukan, saudaraku. Ini Charlie Sung. Saudaraku, Charlie Sung
adalah seorang missionary. Metodis. Dia orang China, sekolah di Amerika, diutus jadi missionary. Charlie Sung namanya. Tapi ketika dia berkhotbah, rasanya kok dampaknya kurang. Dia jadi revolutionary. Dia pendukung dari Sun Yat-sen. Bapak China modern. Waktu itu adalah runtuhnya dinasti Qing. Gimana ada runtuh, saudara? Kaisarnya itu anak kecil. Puyi. Henry Puyi. Bukan Henry Husada, Henry Puyi. Ya, the last emperor itu. Ya, saudara. Dan diam-diam dia membiayai Sun Yat-sen. Sun Yat-sen lari ke Tokyo dan keliling dunia. China harus berganti menjadi republik. Charlie Sung adalah seorang hamba Tuhan. Demikian juga kalau sudah ada FGB, dia paling cocok jadi presidennya FGB di China, saudara. Dan dia punya 3 orang putri. 2 putra, 3 orang putri. Tapi yang paling berpengaruh ini 3 orang putri. Sung Sisters. Foto berikutnya. Nah ini dibuat film, saudara ya. Saudara lihat dibuatkan film. Tapi yang paling saudara kenal adalah Michelle Yeoh. Saudara lihat ini. Nah ini ada filmnya. Tapi aslinya coba, yang aslinya tidak secantik itu. Bukan, ini mertua saya ini. Ini mertua saya waktu tunangan. Ayu ya, mertuaku ya. Iya, sebab adik saya nikah sama adiknya istri saya. Saya bilang gini, deloken babone dhisik. Lihat induknya dulu. Kalau induknya cantik, pasti anaknya juga hebat. Ini saya bilang sama istri saya, engkongmu kayak Kim Jong Un. Bukan yang ini Pak, yang satu ya. Ya, yang 3 saudari itu dulu, nanti saya ceritakan. Yang paling atas. Yang 3 saudari itu, ya. 3 anak putrinya itu, sambil jalan-jalan ya. Yang paling tua Sung Ailing. Kedua Sung Jingling. Yang terakhir Sung Meiling. Dan ketiganya merubah sejarah Cina dan sejarah dunia. Sung Ailing diutus papanya jadi sekretaris pribadi dari Sun Yat-sen. Jadi diam-diam ya sedang mengatur revolusi di Cina. Tetapi Sun Yat-sen ini bagaimanapun, saudaraku, jangan lupa ini semuanya Kristen, saudara. Dia merasa tidak nyaman karena mau dijadikan istrinya. Ailing kembali dan menikah dengan orang paling kaya di Cina. Gong Xiangxi. Gong Xiangxi itu, coba ini 3 saudari. Yang pertama, slide berikutnya Pak. Ya nih, Gong Xiangxi adalah seorang banker. Jadi bisnis daripada Charlie Sung, dia banker juga percetaan. Sino-American Press. Dan dia kaya sekali. Saudara, ketika menikah dengan Gong Xiangxi, maka pergerakan kan perlu dana ya. Bukan cuma perlu doa ya. Anak kedua, Sung Jingling, ini saudaraku, dia menikahi Sun Yat-sen. Sun Yat-sen sudah pernah punya istri, punya pacar juga. Tapi Sun Yat-sen ini wong tua. Mungkin sudah tingkatan anjing itu tadi. Dan dia teman daripada Charlie Sung. Wah, Charlie Sung tidak terima, saudara. Kalau saudara nonton filmnya, saudara lihat sejarah. Jingling lompat dari jendela. Lompat pagar. Dan dia pergi kepada Sun Yat-sen. Papanya begitu sedih, meninggal, dan kemudian Jingling menikah dengan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen menjadi presiden Republik Cina pertama. Dan Sun Jingling jadi the first lady of China. Jangan lupa semuanya Kristen, saudaraku. Kita itu adalah garam bumi dan terang dunia.
Tapi dipakai apa pengaruhnya itu? Dipakai apa? Yang ketiga, Sung Meiling menikah dengan Jenderal Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, saudaraku, dia melihat waktu perang Sino-Japan yang pertama itu Manchuria. Itu abad 19. Wah, ini Jepang nih hebat ini. Dia belajar di akademi militer di Jepang. Dan pulang, saudaraku, tentu saja yang lain kan, ini penting ini. Tentu saja untuk jadi jenderal, waduh, pendidikannya luar biasa. Salah satu cabang kami ada di Brunei. Dan pemimpinnya itu pasukan pengawal Sultan. And he's a Christian. Boleh jadi panglima dengan syarat tinggalkan Kristus. Dia tolak. Dia hormat pada Sultan, dia tolak. Dan dia adalah teman Pak Prabowo, sekolah sama-sama di Sandringham situ. Dan dia memilih jadi PL2, lebih tinggi, pelayan Tuhan. Kayak bapak kita ini. Hadiah Natal terbesar buat saya adalah ketika dia telepon saya. Pastor Arifin, we are ready to start the Rock Church in Brunei. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, Chiang Kai-shek sangat berkuasa. Cuma ya perlu fulus. Ya kan? Ya, saudara dengar ceritanya presiden kedua dengan Lim Siu Leong, dengan Eka Cipta, kan pertemanan. Dia tinggalkan istrinya dan menikah dengan Sung Meiling. Karena keluarga Sung ini sangat berkuasa. Sangat hebat. Saudaraku, ketika Chiang Kai-shek meninggal. Bukan Chiang Kai-shek, ketika Sun Yat-sen meninggal. Sun Ching-ling pada waktu itu kiblatnya berubah kepada komunis. Kan Sun Yat-sen kan ketua daripada Kuomintang. Kakek saya ada foto Sun Yat-sen gede sekali di rumahnya. Jadi saya tahu dia arahnya ke situ, saudara. Dan Sun Ching-ling ini menimbulkan sakit hati pada keluarganya. Saya percaya Charlie Sung meninggal 1918 with a broken heart. Lalu dia menikah dengan Sun Yat-sen. Ketika Sun Yat-sen meninggal, saudaraku, dia berpihak kepada komunis. Kita tahu perang Cina-Jepang itu 1930 dan Cina dibantu sekutu 1945. Tadinya bersatu untuk melawan musuh ya, melawan Jepang mereka bersatu. Tetapi setelah itu saudaraku, ya akhirnya perang dan Kung Chang Tang itu partai komunis Cina yang menang saudara. Chiang Kai-shek terdesak ke Taiwan. Dan Sung Meiling menjadi the first lady daripada Republik China, dalam hal ini Taiwan. 1943, jangan anggap enteng perempuan. Dia keliling Amerika. Pertama dia bicara di Kongres Amerika. The first women yang bicara di Kongres Amerika. Dan dia keliling Amerika minta dukungan. Jadi sampai 1971, Amerika menganut One China Policy. Mereka tidak akui yang di mainland, di Talu. Mereka tidak akui, mereka akui Taiwan. Pengaruh seorang wanita, Madam Chiang. Loh kok amin? Kalau Julie menikah dengan seorang raja, sebab namanya King David. Amin. Ya. Saudara yang kasihan Tuhan, mari kita renungkan apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Siapanya yang masuk musim gugur ini, rambut berguguran, gigi bertanggalan, ya kan? Lalu orang sudah 10B tadi ya, masih ingat ya? Brodol, budak, bintang. Beser, yang bahaya buyuten. Saudara yang kasihan Tuhan, Charlie Sung,
raise anak-anaknya di dalam Tuhan. Sejak 13, Sung Ailing sudah dikirim melalui adik-adiknya Wesleyan College di Georgia, Amerika. Jadi dia sangat fasih berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, nilai-nilai Chinese diajarkan. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa China jadi komunis? Kong Xiangxi terkenal, wah kalau lagi di gereja muji Tuhan, tapi kalau bisnis tangan besi, saudara. Saya tidak percaya kalau seorang dipenuhi Roh Kudus dan tidak murah hati. Kekayaan saudara buat apa? Pangkat saudara buat apa? Bagaimana Chiang Kai-shek? He's a dictator. Sun Yat-sen meninggal diganti Chiang Kai-shek. Tidak banyak jenderal jadi pendeta, tidak banyak. Masih ada teman saya, ketua DPRD tingkat 1, Brigjen Sudiksa. Boleh jadi gubernur Bali dengan harus kembali agama lama. Dia berkata, sorry, religion is not for sale. Orang hebat. Lalu terakhir jadi peltu bersama saya, pelayan Tuhan. Saya tinggalkan saudara dengan satu pemikiran. Apa yang ada dan Tuhan titipkan pada kita, dipakai buat apa? Sung Ching-ling, kalau saya pergi ke Beijing, sangat diagung-agungkan. Bayangkan First Lady yang Kuomintang berpindah pada Kung Chang-tang. So bisa bayangkan itu. Bayangkan kalau Bu Mega jadi Demokrat, misalnya saja. Misalnya. Jadi ada sebuah buku tentang ketiga saudari itu. Big Sister Tache, Red Sister Hung Che, dan Xiaomei, adik kecil. Itu Mei-ling. Tapi Mao Zedong, dia berkata begini, Ike Ai Chen. Chen tahu? Oh tahu semua. Ike Ai Chen. Yang satu cinta fulus. Ike Ai Chen, power. Betul Pak ya? Yang satu suka kuasa. Itu Mei-ling. Ike Ai Kuo. Yang satu cinta negara. Bagi orang komunis, Ching-ling ini dia adalah orang ketiga setelah Mao Zedong. Saya bisa bayangkan itu. Bayangkan orang ketiga zaman Xi Jinping. Dan dia seorang wanita. Sedihnya dia seorang Kristen. Apa dia berakhir dengan menolak Yesus? I don't know. I'm not the judge. Tapi hari ini, China justru menindas kekristenan. Saya punya anak-anak rohani di Beijing dan mereka cerita. Sekarang ini tidak boleh membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Alkitab. Bukan sencing tapi senling. Bukan senling tapi sencing. Alkitab. Alkitab. Tapi Alkitabnya iya Xi Jinping. Bukan buku merah, bukan Alkitab. Cuma dimodifikasi. Dimasukkan ayat pengajaran Konghucu dan disesuaikan dengan faham komunis. Seandainya hidup mereka hebat seperti bapaknya. Saya tidak tahu peranan ibunya, tapi pasti ibunya orang hebat. Sebab like mother, like daughter. So ingat tadi saya cerita tuh, saya lihat mamanya dulu baru pilih anaknya. Like father, like son, like mother, like daughter. Sung Sister sampai dibuatkan film, saudara. Tapi itu perkataan daripada Mao Zedong. Ike Ai Shen, Ike Ai Chuen, Ike Ai Kuo. Tapi kuoknya kita adalah kerajaan Allah dan negara Indonesia. Karena itu saya tantang saudara yang ada di sini. Engkau tidak pernah tahu anakmu, cucumu jadi apa. Tapi tetap pegang Mazmur 112.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Keturunanmu akan perkasa di atas muka bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk intermezzo ada film baru. The Princess and the Bodyguard. Bisa tampilkan gambarnya? Nah itu. Nggak kelihatan ya? Coba yang slide sebelumnya Pak, supaya tahu pemerannya siapa. Nah itu. Itu istri saya 40 tahun lalu, itu saya 50 tahun yang lalu. Karena itu diusir oleh mertua saya. Ayo bangkit berdiri semua. Bu Juli bantu saya lagi. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan Ku sendiri. kekuatan di jiwaku. Kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Setiap musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Musim panas pun akan berakhir. Musim gugur akan datang. Andalkan Tuhanku. Engkau yang bertindak. His name is still Savior. Juru selamat. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Akhir hidup dari Ailing, dia pindah dan meninggal di Amerika. Dan Chingling saudara tahu ya, tetap di Beijing. Meiling ketika Chiang Kai-shek meninggal, ya seperti ibu negara, tapi kemudian perselisihan dengan anak dari istri pertama, Chiang Ching-kuo, dia juga pindah ke Amerika. Bagaimana akhir hidup kita? Kita mau tinggalin apa? Memori akan hilang, monumen akan hancur. Mari tinggalkan legacy. Mari tinggalkan warisan yang sifatnya kekal. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di sini. Mereka akan menghargai istri mereka. Sebab bersama mendidik anak-anak mereka, putra-putri mereka. Sebab berguna buat bangsa dan negara dan buat kerajaan Allah. Jangan ada yang gagal membesarkan putra-putrinya. Jangan ada yang gagal membagikan nilai-nilai dalam hidupnya. Hamba berdoa urapi semua pemimpin yang ada di sini.
Dan kalau ada yang ngalami keguguran, propertinya harus dijual, mereka ingat ada musim semi yang baru. I bless you in the name of Jesus. Firman-Nya akan mencairkan semua yang beku, dan Roh-Nya akan membuat sungai itu mengalir kembali di dalam nama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak.